Hello everyone, my name is Lionel and today I will read out my descriptive text about Rumah Adat Kaki Seribu. Rumah Adat Kaki Seribu is a traditional house of the Arfak people residing in Manokwari Regency, West Papua. It is called Rumah Kaki Seribu because it has numerous legs or stilts. The roof of this traditional house is made from sago palm leaves and held in place with bamboo to prevent it from being blown away by the wind. The sturdy wooden stilts are usually 5 to 7 meters high and serve to protect the inhabitants from enemies and supernatural threats. In the local language, it's known as Mot Aki Aksa in Meyah, Ikkojei in the Wamesa language, Ikmam in Hatam, and Tumisen in Zo, all of which refer to a house with tall or long legs. Inside the Rumah Kaki Seribu, there are no partitions. It features long hearths on the left and right sides for firewood, with the left side serving as the sleeping area for women, or as they call ngimsi, and the right side for men, or as they call ngimdi. The central area is used for cooking and dining, and it doesn't have a wooden floor, allowing for dance performance during festivals. In the daytime, the inhabitants work in their gardens. It's important to note that biological relations are not allowed inside this house. These houses are typically found in mountainous and cold regions, designed to protect against wild animals. They lack windows to maintain warmth, and they have only 2 doors, one at the front and one at the back, which serves as a toilet. The floors are made of forest nibbon or bamboo, and the connections of the wooden stilts, floor, walls, and roof are tied together using rattan ropes, with the central post placed in the middle of the house. It's worth mentioning that the name Rumah Kaki Seribu was given by a different group and not the Arfak people. Typically, several families inhabit this traditional house, which includes a dedicated space for ceremonies and traditional celebrations. For the Arfak people, it's a place for shelter, education, and cultural activities, although it has become less common as many prefer to build modern homes in recent times. That's all from me, thank you. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks deskripsi saya tentang Rumah Adat Kaki Seribu. Rumah Adat Kaki Seribu merupakan rumah adat asli penduduk suku Arfak yang menetap di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Rumah adat tersebut dijuluki demikian karena memiliki banyak sekali kaki. Atap dari Rumah Kaki Seribu ini terbuat dari daun sagu dan dijepit bambu agar tidak terbuka saat ditiup angin. Tiang kayu pada Rumah Kaki Seribu terbuat dari kayu buah yang keras. Fungsi dari tiang kayu yang tinggi ini agar melindungi penduduk dari serangan musuh dan ancaman ilmu hitam. Rumah ini dalam bahasa lokal disebut Mot Aki Aksa dalam bahasa Mea atau Ikkojei oleh suku Wamesa, Ikmam dalam bahasa Hatam, dan Tumisen dalam bahasa Sop, yang artinya rumah kaki tinggi atau rumah kaki panjang. Di dalam Rumah Kaki Seribu tidak ada lagi sekat-sekat dan di bagian kiri dan kanan terdapat tungku api. Di bagian kiri adalah tempat tidur perempuan dan di bagian kanan adalah tempat tidur laki-laki. Sedangkan di bagian tengah adalah dapur dan tempat makan. Pada siang hari mereka akan berkebun di kebun mereka masing-masing. Di Rumah Kaki Seribu tidak boleh ada hubungan biologi di dalam. Rumah Kaki Seribu pada umumnya juga dipakai oleh penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan berhawa dingin. Rumah ini juga dibuat tinggi untuk menghindari serangan hewan buas. Rumah ini tidak memiliki jendela. Hal ini dimaksudkan agar suhu di dalam Rumah Kaki Seribu tetap hangat. Rumah ini juga hanya memiliki 2 pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Pintu belakang adalah toilet. Rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari nibon hutan atau bambu. Perlu diingat bahwa yang menamai rumah ini Rumah Kaki Seribu bukanlah suku Arfak, melainkan orang luar.
Sambungan kayu, tiang, lantai, dinding, dan atap diikat dengan menggunakan tali rotan. Tangganya harus terletak di tengah. Rumah adat kaki seribu biasanya dihuni oleh beberapa keluarga di dalamnya. Bagi masyarakat Arfak, rumah adat kaki seribu merupakan tempat berlindung, mendidik anak, dan kegiatan pesta. Ada sebuah ruangan khusus untuk upacara dan pesta adat. Akhir-akhir ini, sudah jarang ditemukan rumah kaki seribu karena banyak orang di kampung lebih suka membangun rumah modern. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.